Halo teman-teman, saya Alfian Sardianto dengan NIM 20311565. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6 dari matkul bisnis internasional. Ini yang pertama ada bisnis internasional. Bisnis internasional merujuk pada kegiatan perdagangan, investasi, dan operasi perusahaan di lintas batas negara. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, dan sumber daya antar negara yang berbeda-beda. Bisnis internasional mencakup berbagai aspek termasuk ekspor, impor, investasi asing, dan kemitraan lintas negara. Pentingnya membuka peluang pasar yang lebih luas, memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan, mendorong inovasi dan pertukaran teknologi antar negara, meminimalkan resiko dan dengan diverifikasinya geografis, mendorong persaingan sehat dan peningkatan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi global dan memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Manfaat pasar global, pertumbuhan potensial. Akses ke pasar global memberikan peluang pertumbuhan yang lebih besar karena perusahaan dapat mencapai lebih banyak pelanggan. Diverifikasi pendapatan. Beroperasi di pasar global memungkinkan perusahaan mengurangi risiko dengan diverifikasi pendapatan di berbagai negara. Efisiensi produksi dalam skala besar dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi, peluang untuk mengakses inovasi teknologi, ide, dan praktik bisnis dari berbagai negara. Peningkatan kualitas produk, bersaing di pasar global mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Yang kedua, ada pasar global dan pusat bisnis. Pasar global mengacu pada semua pelanggan dan penawaran barang dan jasa di seluruh dunia. Ini adalah konsep yang melibatkan interaksi ekonomi antara negara-negara yang berbeda, di mana produk dan layanan dapat dibeli, dijual, dan diperdagangkan melintas batas-batas nasional. Pasar global mencakup berbagai pasar lokal dan internasional yang terkait. Pusat bisnis global adalah lokasi geografis yang menjadi fokus utama aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Biasanya ini adalah kota besar atau wilayah yang menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung bisnis global seperti pusat keuangan, pelabuhan, dan logistik penting. Peran pusat bisnis dalam ekonomi global memainkan peran kunci dalam ekonomi global dengan yang pertama menjadi pusat keuangan yang mendukung perdagangan internasional, investasi, dan keuangan global, menyediakan infrastruktur yang mendukung logistik dan distribusi barang di seluruh dunia, menarik investasi dan bakat manusia dengan menjadi pusat inovasi dan pengembangan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi antar negara. Yang terakhir, memainkan peran dalam
pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan peluang bisnis di tingkat internasional. Yang ketiga, ada lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global mencakup pada hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional merujuk pada seperangkat peraturan dan perjanjian hukum yang mengatur interaksi bisnis antar negara. Ini mencakup kontrak internasional, peraturan perdagangan, hak kekayaan intelektual, dan perselisihan bisnis yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Selanjutnya, teknologi dalam bisnis internasional. Teknologi dalam bisnis internasional mencakup penggunaan teknologi informasi, komunikasi, dan otomatisasi untuk memfasilitasi operasi bisnis yang melintasi batas negara. Ini termasuk e-commerce, manajemen rantai, pasokan digital, analisa data internasional, dan platform perdagangan elektronik. Selanjutnya ada akuntansi global. Akuntansi global merujuk pada standar akuntansi dan praktis yang diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan terlepas dari lokasi geografisnya. Selanjutnya ada faktor politik dalam bisnis internasional. Faktor politik dalam bisnis internasional mencakup pengaruh pemerintah dan isu politik di berbagai negara pada operasi bisnis. Ini termasuk kebijakan perdagangan, peraturan lingkungan, tarif, sanksi ekonomi, serta hubungan diplomatik yang mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Faktor politik dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas dan keberhasilan bisnis internasional. Dan materi keempat ada tanggung jawab soal sosial dan etika. Tanggung jawab sosial dan etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis internasional mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku bisnis di tingkat internasional, melibatkan penerapan standar moral dalam keputusan dan tindakan bisnis yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai budaya dan negara. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan di samping mencari keuntungan. Ini mencakup inisiatif perusahaan dalam mendukung berbagai isu sosial dan lingkungan seperti pengurangan jejak karbon, dukungan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta melibatkan dalam proyek sosial yang positif. Dan kita ada dampak sosial bisnis internasional. Dampak sosial bisnis internasional merujuk pada efek positif atau negatif yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis internasional pada masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat bisnis beroperasi. Dampak berupa penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan kontribusi terhadap
pembangunan ekonomi, namun dampak negatif dapat mencakup eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, atau konflik sosial. Perusahaan harus memperhitungkan dampak soal sosial dan berusaha untuk menjalankan bisnis mereka secara langsung dan bertanggung jawab demi keberlangsungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada materi kelima tentang perdagangan dan investasi internasional. Teori perdagangan internasional adalah kerangka kerja yang menjelaskan mengapa dan bagaimana perdagangan antar negara terjadi. Teori-teori ini termasuk teori keunggulan komparatif dan teori neraca pembayaran yang membantu menjelaskan manfaat perdagangan dan mengapa negara berpartisipasi dalam perdagangan nasional. Dan juga ada kendala perdagangan internasional. Kendala perdagangan internasional adalah hambatan atau rintangan yang menghambat aliran perdagangan antar negara. Ini bisa berupa tarif, kuota perdagangan, hambatan teknis, peraturan kesehatan, dan lingkungan. Faktor lain yang membatasi perdagangan. Dan kita ada investasi asing. Investasi asing langsung adalah investasi oleh perusahaan atau individu dari suatu negara perusahaan atau aset di negara lain, mencakup kepemilikan langsung atas bisnis atau aset. Dan di sini juga langsung ada materi ke-6, pasar keuangan internasional dan forex. Pasar keuangan global adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligalis, mata uang diperdagangkan di seluruh dunia. Ini mencakup bursa efek pasar uang. Lanjut ada investasi portofolio. Investasi portofolio adalah investasi dalam berbagai jenis aset keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana, dengan tujuan menciptakan portofolio yang beragam. Investor portofolio tidak memiliki kendali langsung atas perusahaan yang diinvestasinya, melainkan mengandalkan kinerja portofolio secara keseluruhan. Ini ada resiko dan manajemen resiko forex. Resiko dalam perdagangan forex mencakup fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Manajemen risiko forex melibatkan strategi untuk melindungi posisi dari perubahan nilai tukar yang merugikan. Ini bisa mencakup penggunaan pesanan stop loss, verifikasi mata uang, atau lindung nilai melalui kontrak berjangka atau opsi. Tujuan manajemen risiko forex adalah meminimalkan kerugian potensial sambil memaksimalkan peluang keuntungan. Ya, berikut materi yang saya paparkan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6.
Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih.